Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di kelas komunikasi publik dan presentasi. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita dan insya Allah mata kuliah ini nanti akan berlangsung selama 8 kali pertemuan ya. Jadi semoga kita bisa melalui ini semua dengan baik gitu ya. Oke, karena situasinya masih belum kondusif, maka semuanya masih akan dilakukan secara daring. Jadi nanti setiap pekannya, insya Allah saya akan memberikan video-video seperti ini yang bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman putar berulang kali jika masih ada hal-hal yang dirasa belum jelas. Ya, oke. Sebelumnya kita akan perkenalan sedikit, teman-teman. Nama saya Nikita Tuspita Ing Endit. Teman-teman boleh panggil saya Mbak Pita. Oke. Jadi pertemuan di kelas saya ada peraturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman. Peraturannya nggak sulit. Peraturannya adalah teman-teman dilarang keras memanggil saya dengan sebutan ibu. Ya, jadi teman-teman panggil saya cukup Mbak Pita. Kalau anak-anak kelas pagi biasanya boleh manggil Kak, cuman karena ini kelas malam Budi Luhur agak aneh ya kalau dipanggil Kak Pita sama teman-teman. Jadi manggilnya cukup Mbak Pita aja ya. Saya punya belief bahwa antara pendidik dengan peserta didik itu tidak boleh memiliki gap yang terlalu jauh. Oke. Kenapa? Karena kalau gapnya terlalu jauh, maka biasanya materi itu akan sulit masuk ke teman-teman, gitu ya. Mahasiswa takut sama dosennya, mau nanya aja nggak berani, nggak ngerti nggak berani nanya, akhirnya nggak ada yang didapat ya. Jadi saya berharap dengan teman-teman manggil saya Mbak, gap di antara kita tidak terlalu jauh ya. Jadi teman-teman bisa menerima materi dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free anytime, kapanpun teman-teman boleh tanya. Oke. Ini adalah media komunikasi kita selama 8 pekan ke depan, insya Allah ya. Jadi yang pertama saya minta tolong nanti buat teman-teman yang nonton video ini, tolong bikin grup kelas. Nah, jadi di sini sudah ada WhatsApp saya. Mungkin di WhatsApp aja, maksudnya nggak perlu menggunakan Telegram, kita cukup bikin grup kelasnya di WhatsApp saja. Nanti tolong salah satu mahasiswa bikin grup kelas, lalu invite saya ke dalam grup tersebut. Jadi nanti semua komunikasi kita akan mudah di sana gitu ya. Lalu yang berikutnya ini email, tapi karena kita sudah ada e-learning dari Budi Luhur, jadi rasa-rasanya email ini tidak perlu kita gunakan. Nanti semua bentuk tugas dan materi presentasi tentu akan disampaikan melalui e-learning dari Budi Luhur gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Instagram. Nah, teman-teman wajib punya Instagram. Oke, jadi yang selama ini mungkin tidak pernah main Instagram, bahkan tidak punya akun, saya akan mewajibkan teman-teman untuk punya akun. Ya, jadi langsung bikin. Kalau teman-teman sudah punya akun tapi tidak pernah aktif, nah saya akan coba mengaktifkan Instagram teman-teman. Dengan cara apa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi intinya teman-teman harus punya dan aktif di Instagram. Ya, oke. Oke, karena ini kelas tentang komunikasi, ya, presentasi, jadi jelas teman-teman harus speak up. Nah, kalau ini kelasnya di offline gitu ya, enak sebenarnya materi ini. Tapi karena ini daring, ini cukup challenging. Saya ingin menantang teman-teman untuk speak up. Nah, kalau di kelas saya gampang nih, tembak kanan, tembak kiri, teman-teman wajib ngomong selesai. Tapi karena ini melalui Zoom, melalui online, saya punya cara sendiri nanti untuk memaksa teman-teman speak up. Nah, dan ini ada hubungannya nanti dengan Instagram, oke? Jadi sekali lagi saya mohon teman-teman harus bikin akun buat yang belum punya akunnya, dan yang sudah punya tapi belum aktif nanti insya Allah akan kita aktifkan ya. Alright, saya akan mulai materi kita dengan sebuah teori sederhana ya, namanya higher order thinking level. Yang bikin ini adalah Bloom. Nah, tokoh Bloom namanya bikin teori ini. Jadi Bloom ini bilang bahwa manusia itu punya 6 tingkat berpikir ya. Jadi 6 level berpikir. Yang paling rendah yang mana dari sebelah kiri? Jadi ini seperti anak tangga dari kiri ke arah kanan. Paling rendah adalah remembering, kemudian understanding, applying, dan lain sebagainya sampai dengan creating. Oke. Nah, kalau misalkan ini
kelas kewirausahaan, ya misal ini adalah kelas kewirausahaan, maka saya akan menuntut, saya akan mendorong, saya akan mengencourage teman-teman untuk bisa sampai setidaknya ke level evaluating atau creating. Ya, teman-teman akan langsung jualan, bahkan kalau dulu waktu kelas offline itu ada yang mereka bikin produk baru, mereka bikin nasi bakar jualan di depannya tim dan lain sebagainya. Jadi benar-benar creating, menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Tapi kalau ini di kelas kita yang sekarang, kita adalah kelas komunikasi ya. Jadi teman-teman bisa sedikit lega bernafasnya. Saya tidak akan menuntut dan mendorong teman-teman sampai creating, tapi saya akan mengencourage dan menciptakan sistem di kelas kita agar teman-teman sampai tahap yang namanya applying, ya, mengaplikasikan. Dengan cara apa? Speak up tadi. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena secara umum Indonesia itu masih di tahap remembering pola pikirnya, pola belajarnya itu masih remembering. Contohnya apa sih? Remember itu kan mengingat. Paling gampang ya kita berkaca lah pada diri kita semua, teman-teman mahasiswa. Belajar itu kalau kapan sih? Nah, belajar kan biasanya SKS tuh, sistem kebut semalam. Besok ujian, malam ini belajar. Hari ini ujian, paginya belajar. Jadi apa yang dikejar? Ya dikejar adalah remember-nya, ingetnya. Yang penting waktu ujian gue ingat, bisa jawab, dapat nilai, keluar ujian lupa deh. Nah, suka nggak suka Indonesia pola pikirnya masih seperti itu. Nah, jadi kita berada di sebuah mata kuliah yang tidak bisa diukur dari pengetahuan di atas kertas, ya. Jadi saya nggak bisa mengukur apakah teman-teman public speakingnya udah jago atau belum. Itu dinilainya berdasarkan soal UTS ataupun UAS di atas lembar yang dijawab dengan tulisan gitu ya, nggak bisa. Ini adalah komunikasi publik, ini adalah presentasi, ini adalah praktikal. Nah, kalau segala sesuatu yang praktikal tidak akan bisa diuji di atas kertas. Jadi saya nanti tidak akan ada yang namanya UTS dan UAS di atas kertas. Ya, jadi nanti semuanya akan praktik. Setiap hari kita akan praktik, artinya setiap tatap muka kita akan praktik, UTS kita akan praktik, UAS pun kita akan praktik. Ya, jadi sekali lagi, iklim kita adalah applying, bukan remembering. Oke, welcome to Google University. Kalau teman-teman merasa masih butuh suplemen nih untuk nambah kemampuan public speaking-nya, tinggal buka Google. Di sana semua ada, teman-teman. Ya, jadi nggak usah takut. Teman-teman akan punya banyak sekali referensi karena ini borderless, open source, tidak ada batasnya. Silahkan cari, boleh nanti dari materi yang saya sampaikan, boleh teman-teman juga mencari tambahan suplemen dari Google University dari YouTube, whatever you need it. Ya, alright. Oke, nah biasanya saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan dengan assessment ya. Jadi silahkan teman-teman menilai kemampuan dirinya sendiri gitu ya. Dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira kemampuan lalu percaya diri yang teman-teman punya, skill itu di angka berapa sih teman-teman dalam menyampaikan sesuatu di hadapan publik? Ya, kata kuncinya di hadapan publik ya. Jadi bukan cuma ngomong sama teman, bukan cuma ngomong sama keluarga, no, beyond that. Jadi teman-teman seberapa pede sih, seberapa mudah sih menyampaikan informasi, seberapa mudah sih mempresentasikan sesuatu, menyampaikan gagasan di hadapan banyak orang yang even kita awalnya nggak kenal sama orang itu. Ya, oke, gue kasih waktu 5 hitungan, silahkan direnungkan levelnya 1 sampai dengan 10. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini saya nggak tahu jawaban teman-teman sekarang apa ya, dan tidak ada jawaban benar dan salah teman-teman, nggak ada masalah dengan jawaban teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman saya dalam mengisi training, ya, dalam mengisi kelas di universitas-universitas, dalam mengisi sebagai mentor dan juga coach, biasanya orang-orang itu ketika ditanya terkait dengan kemampuannya komunikasi publik, itu biasanya levelnya di angka 5 sampai 7 biasanya. Ya. Kalau teman-teman berada di area itu tidak masalah. Oke, itulah fungsi kelas kita supaya nanti teman-teman dengan izin Allah bisa naik ke tahapan yang nilainya lebih baik tentunya.
Kalau teman-teman di bawah nilai itu gimana? Ya nggak ada masalah juga. Bedanya adalah teman-teman mungkin butuh effort lebih dibanding yang lain. Itu aja. Jadi kalau yang lain latihannya seminggu 3 kali, let's say gitu ya, latihan berkomunikasi seminggu 3 kali, teman-teman yang mungkin nilainya di bawah range 5-7 butuh effort lebih banyak. Maybe setiap hari latihan dan itu nggak ada masalah. Kalau teman-teman nilainya sudah di atas itu gimana? Oh, nilai saya udah 8, Kak. Nilai saya sudah 9. Itu bagus banget. Berarti teman-teman bisa menilai positif dirinya. Nggak banyak loh orang yang bisa mengakui bahwa kita punya sisi positif. Gampang gimana? Lu kebayang nggak kalau orang bilang gini, coba keluarkan kertas, sekarang tuliskan kelebihan dan kekurangan lu. Mayoritas orang itu pasti akan mengisi kekurangan dulu. Karena mereka merasa menemukan kekurangan diri kita itu lebih gampang daripada mengisi bagian kelebihan atau kekuatan. Pas bagian kekuatan apa? Nggak bisa jawab ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengisi di angka 8 sampai dengan 10, itu bagus banget. Berarti lu bisa menilai positif diri sendiri. Nah, kita akan coba nanti belajar setiap pekannya, apakah nilai 8 ini bisa kita tingkatkan menjadi 9. Nah, apakah nilai 9 versi kita itu versi orang lain benar 9 nggak sih? Atau jangan-jangan gue menilai diri gue 9 tapi orang lain menganggap nilai gue 7. Nah, nanti kita akan belajar terkait hal itu ya. Oke, tapi sebelumnya saya pengen cerita gini ke teman-teman. Kenapa sih komunikasi itu harus jadi mata kuliah gitu? Lo kebayang nggak sih? Kenapa komunikasi harus jadi mata kuliah? Padahal komunikasi itu kan sesuatu yang lo lakukan setiap saat. Benar nggak? Kalaupun lo nggak komunikasi sama orang lain, at least lo pasti komunikasi sama diri lo sendiri. You know? Lo sering kan ngomong di dalam hati kecil lo kayak menganalisis sesuatu, ngomong dengan diri sendiri. Ada yang ngebantah juga diri sendiri, yang ngasih masukan juga diri sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah mata kuliah yang materinya itu setiap saat lo lakukan sebenarnya. Nah, kenapa sih ini perlu jadi mata kuliah? Nah, nanti kita akan coba telusuri di akhir tatap muka hari ini ya. Kenapa ini harus jadi mata kuliah? Dan kalau misalkan ada pertanyaan juga, kenapa ya? Kan kata Mbak Pita ini dilakuin terus. Tapi kenapa banyak orang yang menilai dirinya masih rendah, let's say nilainya di bawah 5. Nah, ini juga gue pengen menampilkan slide ini supaya sedikit menyadarkan teman-teman ya, quote and quote, gue pengen bilang gini. Oke, setiap saat kita berkomunikasi. Let's say dari 24 jam sehari, misalnya dikurangin tidur, dikurangin lo ngelamun dan sebagainya, let's say gue bilangnya 16 jam 7 hari dalam seminggu kita berkomunikasi. Oke, 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu kita berkomunikasi. Nah, sekarang usia teman-teman berapa? Maybe ada yang 30 tahun, maybe ada yang di bawah itu, maybe ada yang di atas itu. Oke, gue tarik semua rata, misal usia teman-teman adalah 30 tahun misal ya. Berarti selama hidup teman-teman sudah menghabiskan 175.200 jam. Nah, untuk apa? Untuk berkomunikasi. Berarti lu sudah latihan selama 175.200 jam dalam hidup lu untuk berkomunikasi. Apakah itu pengalaman yang sedikit? No, itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau gue pakai angka 175.200, seharusnya semua orang di dunia ini sudah menjadi expert dalam komunikasi. Kenapa? Kenapa gue bisa bilang expert? Ini mengacu pada teori dari outliers, ya. Jadi teori outliers ini bilang gini, lo kalau mau sukses dalam sebuah hal, kalau mau sukses dalam sebuah bidang, maka lo harus sudah menghabiskan minimal 10.000 jam dalam hidup lo untuk exercise bidang tersebut. Misal gini ya, misal lu pengen jadi pemain basket nomor 1, lu pengen jadi pemain basket yang sukses, yang paling terkenal, yang paling hebat. Maka kata outliers, kalau lu mau jadi seperti itu, maka lu harus sudah latihan minimal 10.000 jam dalam hidup lu bermain basket. Latihan dribble, latihan shooting, latihan apalagi layup, whatever. 10.000. Nah, kalau kita pakai angka tadi, kita ada berapa angka tadi?
kita sudah even 175.200. Ini udah dari 10.000 jadi 175.000. Ini 30 tahun lo kurangin jadi usia let's say 20, 25 juga pasti masih di atas angka 10.000, men. Jadi artinya apa? Gue pengen bilang bahwa kita semua itu sudah latihan lebih dari 10.000 jam dalam hidup kita untuk berkomunikasi. Tapi kenapa ya kita masih merasa kita itu belum jadi expertnya komunikasi? Kenapa kita masih bisa ngasih angka 5? Kenapa kita masih menilai diri kita 3, 6? Nah, jadi saya pengen bilang bahwa teman-teman gak usah berkecil hati. Ya, kita latihan di sini di mata kuliah ini bukan lantas teman-teman setelah keluar dari ruangan ini atau setelah keluar dari mata kuliah gue langsung menjadi expert di bidang komunikasi, enggak. Cuman saya berharapnya teman-teman at least lu mampu menyampaikan gagasan lu dengan baik dan benar. Itu aja udah sangat cukup sebenarnya. Karena basic dari semua bidang adalah komunikasi. Lu mau ngomong apapun bidang di dunia ini ya, mau dari yang formal maupun non formal, kunci utamanya ada di komunikasi. Sepinter-pinternya orang, kalau komunikasinya nggak lancar, orang lain nggak akan tahu dia pintar. Nah, jadi gue pingin teman-teman punya keberanian, punya kemampuan tentunya untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya kepada orang lain dengan tepat. Lagi-lagi ya, lu punya otak cerdas, lu punya ide brilian. Kalau itu tidak mampu lo komunikasikan ke orang lain, gak akan jalan juga tuh ide. Oke, jadi sekali lagi, goal saya adalah teman-teman punya keberanian dan punya kemampuan tentunya untuk menyampaikan ide dan gagasannya nanti kepada orang lain dengan cara yang tepat. Ya, dengan goalsnya sampai ke orang lain dapat dipahami, dapat dilaksanakan. Oke, kita lihat orang-orang sukses. Ya, di sini ada 3 tokoh yang saya tampilkan. Dan tentu teman-teman juga sudah familiar dengan ini semua. Saya ingin sampaikan bahwa 3 orang ini tidak semuanya ada di kancah politik. Betul ya? Tapi 3 orang ini semuanya adalah seorang leader. Nah, dan apa kekuatan utama 3 tokoh ini? Semuanya sama. 3 kekuatan utamanya ada di kemampuan komunikasi. Jadi kita bisa bilang communication is the real work of leadership. Dan karena teman-teman semuanya pasti adalah seorang leader ya, mau di keluarga, mau di kantor, mau di organisasi ya, ataupun untuk diri kita sendiri, kita semua adalah seorang leader. Jadi mau tidak mau kemampuan komunikasi harus menjadi salah satu skill yang teman-teman kuasai. Oke. Kenapa? Karena leader itu akan menginfluence orang lain. Nah, ketika lu tidak mampu menyampaikan gagasan dengan baik, si receiver tidak menerima komunikasi tersebut dengan baik, dia tidak paham, ya gimana dia mau ngikutin apa yang kita suruh, apa yang kita maksud, ya nggak akan bisa kita menginfluence orang tersebut ya. Jadi lagi-lagi teman-teman harus punya skill komunikasi yang bagus tentunya. Nah, biasanya sekarang komunikasi yang dianggap paling sulit itu apa? Nah, ini komunikasi yang dianggap sulit, teman-teman ya. Ini kita sebut dengan elevator pitch. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang bekerja di startup, maybe ya. Nah, founder-founder startup itu kan biasanya di fase-fase awal tentu mereka mencari investor, ya. Dan menemui investor itu perkara mudah atau susah? Tentu yang namanya investor itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang ibaratnya punya aset dan harta berkecukupan, tentu sibuk ya, bukan orang yang waktunya gampang diganggu. Artinya apa? Terkadang kita itu bisa pitching investor itu hanya waktunya 3 menit kurang lah, 2 atau 3 menit. Dan itu diibaratkan seperti elevator pitch. Lu naik ke sebuah lift, ke sebuah elevator, ternyata di dalam itu ada seorang CEO, ada seorang calon investor yang kemungkinan kayaknya gue bisa didapat invest dari dia. Lu hanya bisa atau lu hanya punya waktu untuk menyampaikan gagasan lu selama lift itu berjalan dari lantai bawah ke lantai atas. Apakah itu sampai 3 menit? No. Jadi elevator pitch itu di bawah 3 menit. Bahkan kadang-kadang hanya 1 menit, guys.
ya. Jadi elevator pitch ini lu ditantang untuk mampu menyampaikan ide besar lu selama 1 menit dan membuat orang lain mau mengikuti apa yang kita harapkan. Dari 1 menit itu lu mampu menginfluence seorang calon investor agar dia mau invest di perusahaan kita. Nah, ini namanya elevator pitch. Jadi biasanya kalau teman-teman nanti mau jadi pebisnis sukses, mau jadi co-founder atau founder startup, lagi-lagi komunikasi menjadi salah satu critical skill yang wajib teman-teman kuasai. Ya. Nah, sayangnya, ketika kita melakukan komunikasi publik, biasanya tuh kita merasa kayak tadi tuh, kayaknya nilai gue cuma 3 deh, kayaknya nilai gue cuma 5 dan lain sebagainya. Lucunya, ini semua itu bukan karena audiens yang bilang, bukan karena orang-orang itu yang bilang, bukan, tapi apa? Pikiran kita sendiri yang bilang bahwa kayaknya gue nggak mampu nih ngomong di depan banyak orang. Waduh, gue bisa gelegapan nih ngomong di depan banyak orang. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Jadi, teman-teman bisa lihat, musuh kita yang pertama adalah bukan orang-orang yang kita ajak ngobrol, bukan orang-orang yang kita ajak berdiskusi, bukan orang-orang yang sedang kita paparkan gagasan kita. No, masalah kita yang pertama adalah menghadapi pikiran kita sendiri yang menganggap bahwa kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik di hadapan umum. Ya, jadi saya ingin bilang ke teman-teman, mulai sekarang ini harus dihilangkan. Kenapa? Whether think you can or think you cannot, you were right. Ketika lu bilang, gue bisa tampil di hadapan umum dengan baik, maka lu insya Allah akan bisa. Allah akan mudahkan itu. Tapi kalau misalkan lu bilang, gila men ini susah banget, gue nggak bakal bisa nih. Bisa keringat dingin gue di depan orang, nggak keluar apa-apa, ya udah nanti itu juga yang akan terjadi. Karena lagi-lagi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika lu bilang bisa, insya Allah lu akan bisa. Tapi ketika lu bilang ini sulit dan lu nggak akan bisa, ya mungkin itu juga yang akan kejadian, gitu ya. Jadi mulai sekarang gue pengen bilang teman-teman harus punya afirmasi positif ke dalam dirinya. Gue bisa ngomong di hadapan publik dengan baik, gue punya skill untuk bisa ngomong di hadapan publik dengan baik, gue bisa mengemukakan ide-ide gue di hadapan publik dengan baik. Okay? Karena semua hal berawal dari mindset. Ya, mindset lama-lama menjadi belief, percaya, tuh kan bener kan, gue nggak bisa kan ngomong di depan umum tuh. Awalnya karena mindsetnya bilang nggak bisa, lama-lama jadi belief. Karena belief lama-lama jadi attitude. Ketika ada orang, yuk ada yang mau presentasi nggak hari ini? Ada yang punya ide-ide brilian nggak buat organisasi kita? Di kantor misalkan bos lu nanya gitu. Lu punya ide sebenarnya, tapi karena lu sudah punya belief bahwa lu nggak bisa ngomong di hadapan umum, akhirnya sikap lu menjadi negatif. Ah udahlah, gue simpen aja lah ide gue, nggak usah ngomong tuh. Attitude tuh jadi kayak gitu. Lama-lama apa? Lama-lama jadi budaya. Dan lu nggak bisa seumur hidup kayak gini teman-teman. Ya, jadi yang pertama harus kita ubah adalah mindset. Kenapa? Otak kita itu seperti magnet. Lagi-lagi ya, otak kita seperti magnet. Ketika mindset lo bilang bisa, maka teman-teman akan menarik magnet yang positif juga. Misalkan nih, tiba-tiba dengan izin Allah, Allah dekatkan lu punya teman baru yang jago komunikasi, lu punya teman yang ternyata kerja di radio, bisa bantu lo komunikasi, atau lo ngelihat poster waktu di jalan, atau lo ngelihat HP di Instagram ada sponsor, ada training komunikasi gratis. Itu adalah bentuk magnet yang Allah berikan berdasarkan pikiran kita. Ya, tapi ketika mindset lo sudah negatif sejak awal, ya mungkin magnet yang akan mendekat ke kita juga akan negatif. Ketemu teman-teman yang juga akan curhat, aduh men, gue tadi ngomong gelagapan, makin menambah belief kita tuh kan bener, dia juga nggak bisa, ya gue juga nggak bisa lah, dan lain sebagainya ya. Jadi pelajaran penting dari TM pertama ini adalah gue minta teman-teman punya mindset yang positif dulu. Lu harus kasih afirmasi positif ke dalam diri lu bahwa lu mampu dan lu bisa menyampaikan gagasan dengan baik ya. Karena ini semua sesuai dengan penelitian dari Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Jadi beliau itu punya sebuah penelitian yang fenomenal dan sudah dibukukan tentunya ya. Jadi lu bayangin ada wadah, let's say gelas lah biar gampang. Lu bayangin ada gelas-gelas semuanya diisi air, lalu di gelas itu nanti akan ditempelkan sebuah stiker misal gitu ya. Yang gelas pertama ditempelkannya love and gratitude misalkan. Di gelas keduanya I can't do it. Di gelas ketiga misalkan happiness. Di gelas keempat angry dan lain sebagainya. Nah, apa setiap hari dilakukan oleh Prof. Masaru Emoto, setiap hari dia akan memberikan afirmasi terhadap gelas tersebut berdasarkan stikernya.
Jadi kalau dia sedang berada di dekat gelas yang love and gratitude, maka dia akan mengucapkan kata-kata love and gratitude setiap kali dia berada di sekitar gelas tersebut. Tapi gitu juga sebaliknya, kalau dia ada di gelas yang stikernya bertuliskan I can't do it, maka dia juga akan bilang itu. Diulang. Nah, setelah itu air-air tersebut dilihat di bawah mikroskop. Dan teman-teman bisa lihat seperti ini tampilannya. Kata-kata yang positif akan menghasilkan kristalisasi air yang positif juga. Ya, tapi kata-kata yang negatif, ada I can't do it, teman-teman nanti bisa baca bukunya, ada angry, ada you make me sick, I will kill you, ada demon dan lain sebagainya, ada Adolf Hitler bahkan, itu semua hasil kristalisasinya akan pecah, hancur, berantakan. Ya, jadi afirmasi yang lu kasih ke dalam diri lu itu akan mempengaruhi air. Nah, emang kita ada air? Ada 70% atau 60% tubuh kita itu berisi air, teman-teman. Jadi lu bayangkan kalau lu setiap saat mengafirmasi hal-hal yang negatif ke diri sendiri, maka air-air di dalam tubuh kita akan mengkristalisasinya jelek juga seperti yang hasil dari penelitian ini. Ya, lagi-lagi semua berasal dari mindset. Kan tadi kita udah sampaikan tuh, lu sering ngobrol dengan diri sendiri. Itulah saat afirmasi. Selama afirmasi itu gratis, tidak berbayar, lu ngomong sama diri sendiri gratis dong. Emang ada pajak negara buat itu? Ayo dong, yang ngomong sama diri sendiri dipajaki negara nggak ada kan? Itu gratis, men. Jadi selama itu gratis, maka berilah afirmasi yang positif. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau tadi kan teman-teman sudah bisa menilai diri sendiri, benar nggak sih? Nilai gue 5, nilai gue 6, nilai gue 7, dan lain sebagainya. Lu kebayang nggak sih? Ada orang yang setiap hari di dalam hidupnya dia menggunakan kata-kata kasar. Ada orang setiap hari di dalam hidupnya dia menggunakan gaya komunikasi yang push atau mendorong, selalu mendorong. Apapun situasinya gue pakai yang push and push, membuat orang lain tidak nyaman. Ada orang yang setiap hari pola komunikasinya menggunakan pasif agresif. Jadi di depan kelihatan baik, tapi di belakangnya nusuk dari belakang. Banyak orang yang dia tidak sadar bahwa pola komunikasinya selama ini salah. Ya, kalau tadi kan teman-teman bisa menilai, oh gue ada kurang, makanya gue kasih poin 5. Tapi banyak orang di luar sana yang sebenarnya poinnya dia hanya 2 atau 3. Tapi dia tidak tahu bahwa gue menderita itu gitu. Gue nggak tahu bahwa ternyata selama ini pola komunikasi yang gue terapkan salah. Itu banyak banget, men. Banyak banget di luar sana. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena yang namanya komunikasi itu seperti lu menghirup udara. Setiap saat lu lakukan, betul ya? Apakah teman-teman di sini ada yang menilai cara gue bernafas selama ini salah atau benar ya? Gak ada yang nilai. Kenapa? Karena itu jadi makanan sehari-hari kita. Udah jadi kebiasaan kita. Nah, segala sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, terkadang kita luput untuk menganalisis itu benar atau salah. Sama dengan komunikasi. Karena setiap saat lu lakukan, setiap hari lu gunakan skill seperti itu, setiap saat gaya bicaranya seperti itu, lu menganggap tidak ada yang salah. Karena sehari-hari gue memang seperti ini. Nah, nanti ini akan kita coba eksplor lebih jauh di TM-TM berikutnya. Ada berapa gaya komunikasi sih sebenarnya? Sebenarnya gaya komunikasi yang gue pakai itu udah benar atau salah? Atau selama ini gue menganggap itu benar, taunya di hadapan orang lain salah. Tapi karena gak ada yang ngomong ke gue nggak tahu bahwa itu. Ya, jadi beruntunglah teman-teman yang sudah mampu menganalisis kemampuan yang masing-masing, sudah tahu kekurangan gue di mana. Karena di luar sana banyak orang yang tidak mampu, bahkan tidak cukup waktu untuk menilai apakah gaya komunikasi gue benar atau salah, karena setiap saat dia sudah melakukan seperti itu. Ya. Jadi tenang aja, lagi-lagi kita akan praktik selama 8 pekan ke depan. Dengan cara apa? Setiap pekan kita akan ada rhetorical session. Nah, tapi di TM pertama ini nggak ada dulu, teman-teman rehat dulu, refreshing dulu. Nanti mulai TM kedua sampai dengan TM ke-8, saya akan menantang teman-teman untuk terus berlatih berretorika, bisa di depan Instagram, di depan HP ya maksudnya, bisa menggunakan Instagram atau bahkan nanti di UAS kita menggunakan YouTube. Kita lihat nanti ya. Tapi yang pasti saya akan mendorong teman-teman untuk terus retorika di depan banyak orang supaya dapat masukan terus-menerus dari orang lain. Nah, jadi
siap-siap mulai pekan depan insya Allah saya akan memberikan tema-tema baru terkait hal ini dan saya akan menantang teman-teman untuk retorika. Jadi jangan lupa untuk aktifkan Instagram teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan pertama saya cukupkan ini dulu. Kita ketemu lagi di pekan depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.